Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu tujuan saya di sini adalah pastinya untuk memenuhi tugas atau persyaratan tugas. Nah, tugas yang akan saya bahas ini adalah dari mata kuliah Cloud Computing dengan berjudul Pengenalan Cloud Computing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Alvina Iksanadina dari Universitas Timik Tulus Cendekia. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Materi yang akan saya bahas tentang cloud computing ini adalah yang pertama, definisi dan konsep dasar cloud computing. Yang kedua, sejarah dan perkembangan cloud computing. Yang ketiga, model layanan cloud. Yang keempat, model deployment cloud. Yang kelima, tantangan dalam penerapan cloud computing. Oke, langsung ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah definisi cloud computing. Nah, cloud computing adalah model layanan komputasi yang memungkinkan akses secara on-demand ke sumber daya komputasi atau seperti server, penyimpanan, jaringan, aplikasi, dan layanan lainnya melalui internet. Jadi, cloud computing ini memungkinkan user untuk mengakses dan menggunakan sumber daya ini tanpa harus membeli, mengelola, atau memelihara perangkat keras fisik secara langsung. Kemudian ada konsep dasar cloud computing. Nah, konsep dasar cloud computing ini memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama adalah on-demand self-service. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi secara mandiri tanpa perlu campur tangan dari penyedia layanan. Jadi, on-demand self-service ini memberikan fleksibilitas bagi user untuk menggunakan kebutuhan mereka tanpa harus persetujuan dari penyedia layanan. Kemudian ada broad network access. Sumber daya cloud dapat diakses melalui jaringan atau biasanya internet dengan perangkat apapun. Nah, seperti laptop, handphone, tablet, atau komputer desktop. Jadi, broad network access ini memungkinkan user mengakses sumber daya dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja, selama ada koneksi internet. Kemudian ada resource pooling. Penyedia layanan cloud mengumpulkan dan membagi sumber daya komputasi yang dapat digunakan secara efisien. Nah, yang keempat adalah rapid elasticity. Kapasitas sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan cepat sesuai permintaan pengguna. Karena memang cloud computing rapid elasticity ini mendukung elastisitas sumber daya yang cepat. Kemudian ada measured service. Penggunaan sumber daya dipantau dan diukur oleh penyedia layanan. Karena cloud computing ini menyediakan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan. Jadi user hanya membayar sesuai dengan apa yang mereka gunakan, misalnya per jam untuk server atau berdasarkan kapasitas penyimpanan, sehingga bayar lebih terukur dan transparan. Kemudian pembahasan selanjutnya ada sejarah dan perkembangan cloud computing. Nah, tahun 1960, John M. McCarthy memperkirakan komputasi akan menjadi utilitas umum. Kemudian tahun 1970 sampai 1990, virtualisasi muncul, memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu mesin. Tahun 1999, Salesforce.com memperkenalkan SaaS atau Software as a Service pertama untuk aplikasi CRM. Kemudian ada tahun 2006, Amazon Web Service atau AWS diluncurkan. Kemudian ada tahun 2010, Microsoft Azure, Google Cloud, dan IBM Cloud ikut masuk ke pasar. Nah, tahun 2020 juga, cloud mendukung transformasi digital dengan adopsi yang cepat karena kebutuhan remote work. Nah, kemudian ada model layanan cloud. Layanan cloud computing terdapat 3 jenis model, diantaranya seperti berikut. IaaS yang pertama, Infrastructure as a Service. Yang kedua, PaaS, Platform as a Service. Yang ketiga, SaaS, Software as a Service.
Nah, model layanan cloud yang pertama itu adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Nah, IaaS ini memberikan pengguna akses ke infrastruktur komputasi dasar atau seperti server, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi. Pengguna bertanggung jawab atas pengelolaan sistem operasi, aplikasi, middleware, dan data. Sedangkan penyedia cloud menangani perangkat keras, jaringan, dan layanan terkait. Contoh layanan cloud computing dalam platform IaaS yang pertama ada Amazon Web Service atau AWS, kemudian ada Microsoft Azure, dan yang ketiga adalah Google Cloud Platform atau GCP. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah Platform as a Service atau PaaS. PaaS ini menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi mereka tanpa harus memikirkan manajemen infrastruktur yang mendasari. Nah, ini adalah contoh layanan cloud computing dalam platform PaaS. Yang pertama adalah Google App Engine, yang kedua adalah Heroku. Terus layanan cloud selanjutnya adalah Software as a Service atau SaaS. SaaS ini adalah model layanan cloud di mana pengguna dapat mengakses aplikasi yang sudah jadi melalui internet tanpa harus menginstal, mengelola, atau memelihara aplikasi tersebut. Di sini ada contoh layanan cloud computing dalam platform SaaS. Yang pertama itu adalah Google Workspace atau bisa kita jalankan setiap hari kan, seperti Gmail, Google Drive, atau Google Docs. Yang kedua itu adalah Microsoft Office 365. Kemudian selanjutnya pembahasan ada model deployment cloud. Nah, model deployment cloud ini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga ada hybrid cloud, yang terakhir ada community cloud yang akan dibahas setelah ini. Jadi, layanan public cloud ini tersedia untuk umum dan pengguna dapat menyewa sumber daya ini sesuai kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua ada private cloud. Nah, private cloud ini adalah infrastruktur cloud yang dioperasikan secara eksklusif untuk satu organisasi. Private cloud ini dapat dikelola oleh organisasi sendiri atau oleh penyedia layanan pihak ketiga. Jadi private cloud ini dapat dikelola secara internal oleh organisasi tersebut atau oleh pihak ketiga, tetapi sumber dayanya tidak dibagikan dengan pengguna lain atau secara private. Kemudian ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini kombinasi dari public cloud dan private cloud, memungkinkan data dan aplikasi untuk berpindah di antara kedua model ini. Jadi hybrid cloud ini di mana data dan aplikasi dapat dipindahkan antara keduanya sesuai kebutuhan. Organisasi dapat memanfaatkan keuntungan dari kedua jenis cloud ini. Selanjutnya ada community cloud. Community cloud ini adalah infrastruktur cloud yang dibagikan oleh beberapa organisasi yang memiliki tujuan atau kebutuhan yang sama. Misalkan lembaga pemerintahan atau institusi pendidikan. Infrastruktur ini dapat dikelola secara bersama-sama oleh organisasi yang berpartisipasi atau oleh penyedia pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ada keuntungan dan tantangan dalam penerapan cloud computing. Nah, keuntungan dalam penerapan cloud computing ini yaitu ada beberapa. Yang pertama ada biaya rendah. Nah, jadi organisasi hanya membayar sesuai penggunaannya sumber daya, mengurangi biaya operasional. Kemudian ada skalabilitas. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan infrastruktur manual yang memerlukan perencanaan kapasitas yang ketat. Kemudian ada aksesibilitas global. Nah, pengguna atau user dapat mengakses aplikasi dan data ini dari mana saja dan kapan saja selama perangkat tersebut tersambung ke internet.
Kemudian ada kecepatan dan agilitas, kemudian ada keamanan dan peningkatan fokus pada bisnis inti. Kemudian ada tantangan dalam penerapan cloud computing, yaitu yang pertama ada keamanan dan privasi. Nah, jadi data yang disimpan di cloud dapat menjadi target serangan cyber, dan jika tak teratur dengan baik dapat menyebabkan pelanggaran data atau mungkin datanya dapat dicuri oleh cyber ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada kepatuhan dan regulasi, terus ada ketergantungan pada penyedia layanan. Nah, jadi jika terjadi gangguan jaringan atau internet lambat, pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses data atau layanan penting, dan kontrol terbatas dan masalah latensi dan kinerja. Selanjutnya ada biaya tidak terduga. Nah, meskipun cloud computing cenderung lebih efisien dan dari segi biaya, jika adanya biaya tambahan yang tak terduga bisa menjadi masalah, terutama jika penggunaannya sumber daya melebihi anggaran. Nah, itulah pembahasan tentang pengenalan cloud computing Kesimpulannya, jadi dari presentasi tentang cloud computing ini adalah cloud computing memberikan keuntungan berupa penghematan biaya, skalabilitas, fleksibilitas, dan akses global yang efisien. Namun tantangannya meliputi masalah keamanan, ketergantungan pada internet, kontrol terbatas, dan biaya tak terduga. Jadi organisasi perlu merencanakan implementasi cloud secara matang untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, harap dimaklumi karena saya adalah manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.